Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan pengganti 1 Desember kita mulai dari sini ya. Jadi kita akan lebih banyak ke praktek untuk membuat aplikasi machine learning. Oke, ini saya di sini akan memunculkan diagram atau flowchart dari awal sampai akhir, awal pengambilan dataset sampai ada keluar evaluasi metodenya. Nah, ini juga nantinya akan dimasukkan ke dalam paper kayak gitu, template paper kalian. Nah, misalnya nih, saya akan menjelaskan mulai dari awal dataset. Ini kan datasetnya kan udah ada nih kalian. Nah, udah dataset diambil. Nah, tahap yang pertama itu melakukan preprocessing datanya kan. Ada beberapa tahapan untuk melakukan preprocessing. Yang pertama, bisa drop missing value kalian. Nah, data kalian yang mengandung non value atau null itu harus dihapus kayak gitu. Harus bersih dari missing value. Terus yang kedua, label encoder. Nah, label encoder itu untuk merubah kan dari string itu ke dalam bentuk numerik kayak gitu. Terus yang ketiga ini sunnah sih, nggak wajib. Jadi ada seleksi fitur mana saja yang pingin kalian proses kayak gitu. Misalnya kalian punya 100 fitur dan kalian hanya menggunakan 10 fitur saja. Nah, fitur yang kalian anggap penting itu dimasukkan ke dalam proses. Nah, setelah preprocessing selesai, nah ini akan menghasilkan data yang sudah bersih kayak gitu. Setelah itu apa? Setelah itu langkah selanjutnya itu untuk ini unsupervised ya. Untuk unsupervised learning, jadi untuk mengetahui sih sebaran data itu tuh dikelompokkan tuh berdasarkan berapa klaster. Tujuannya untuk apa? Karena datanya itu mayoritas dari kalian tidak ada yang supervisinya kayak gitu. Makanya perlu adanya unsupervised learning untuk mengelompokkan setiap data kalian. Nah, setelah ini yang tugas yang kemarin kalian kerjakan, kemudian tolong di merge hasil dari clustering tersebut yang k-means itu di merge ke dalam data frame yang asli. Jadi dataset yang originalnya kalian itu yaudah dimasukin tambahan kolom untuk agar bisa diproses di klasifikasi atau proses di supervised learning seperti itu. Nah, setelah dapat nih dataset dengan kolom baru sebagai supervised kayak gitu, di sini nanti ada tambahan satu kolom yang digunakan sebagai target datanya. Nah, terus diapain data itu? Datanya itu dipisah, di split. Mana yang bertindak sebagai data test, mana yang bertindak sebagai data train. Kalau pertemuan yang sebelumnya itu kita pisah tuh, bisa 70% 30% atau 80% 20% atau 80% data training atau 20% data testing kayak gitu. Nah, dari flowchart ini kelihatan nih. Nah, data train itu sebenarnya di proses untuk menghasilkan metode nih. Gitu. Diproses menghasilkan metode. Nah, kemudian data trainnya diproses untuk validasinya itu menggunakan data test. Nah, data testnya juga diproses ke dalam supervised method ini untuk menghasilkan akurasinya berapa sih kayak gitu. Di sini nggak cuma evaluasinya, nggak cuma akurasi doang, bisa ada tambahan precision, recall, dan advanced score gitu. Nah, ini apa? Nanti akan dipermudah dengan penggunaan library di sklearn kayak gitu. Nah, setelah ada proses evaluasi untuk setiap metodenya itu, keluarlah di sini data evaluationnya.
Nah, ini yang dijadikan sebagai apa? eh, Perbandingan antar metode. Misal untuk metode SVM itu akurasinya berapa, KNN berapa, decision tree berapa, random forest itu berapa. Nah, itu yang dijadikan sebagai nantinya untuk analisis lebih besar, lebih baik mana sih menggunakan metode SVM atau KNN atau decision tree atau random forest gitu. Nah, untuk flowchart dari penggunaan machine learning dari awal dataset sebelum diproses sampai menghasilkan sebuah akurasi kayak gitu. Nah, kenapa harus ada unsupervised? Nah, karena kan datanya itu eh, apa ya? Nggak ada label target datanya atau kelas datanya. Makanya harus ada unsupervised. Kalau misalnya data yang kalian ambil itu sudah terawasi atau yang ada supervised-nya itu, kalian nggak perlu pakai unsupervised untuk mengelompokkan data-datanya seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini penjelasan singkat dulu untuk intro sebelum masuk ke tahap implementasi codingannya. Oke.